Suluk Suryo Semi. Mari ikuti perjalanan saya untuk memvideokan petilasan Ki Ageng Kebo Kenongo. Subhanallah. Ya, masih dengan Muhammad Mahfud, reporter tim Atlantis, aktivis lintas peradaban untuk Indonesia, jayalah negara. Lemuria Atlantis Nusantara Indonesia, jayalah tanah Dawa, jayalah tanah Jawa, jayalah kerajaan-kerajaan hebat Nusantara, yakni pepunden atau bapaknya, romonya, boponya Ki Ageng Kebo Kanigoro, Ki Ageng Kebo Kenongo, dan Ki Ageng Kebo Amiluhur, yakni Mahaprabu Handayaningrat Pengging, leluhurnya Joko Tingkir, Mahaprabu Hadiwijaya Pajang setelah Demak. Ikuti perjalanan saya untuk melihat sampai ke dalam. Tadi udah berziarah dan diizinkan, mudah-mudahan dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW. Oke, ini dia pintu masuk, namun tertutup. Tadi saya parkir mobil di sebelah sini. Ini ada jalan, ada petani. Subhanallah, ini simbol khas era Majapahit, masuk akhir Majapahit, kemudian masuk era Demak, kemudian kerajaan Pengging Boyolali. Ini nampaknya simbol buta, buto. Kalau di candi mungkin simbol kala atau simbol hawa nafsu dunianya setan di dalam dada semua manusia, yang memang harus kita kontrol lalu kita kalahkan ketika kita mau masuk manunggaling Kawula Gusti. Oke, masih diiringi suluk Suryo Semi. Subhanallah, ini pohon-pohonnya masih sangat indah sekali, dan ini pukul 14.36. Subhanallah, asri sekali. Dan tadi saya pukul 16 sampai sini sepi, tidak ada orang. Ini mobil yang saya naiki, tidak ada rencana planning ke sini. Namun tawassulan pada Allah dan Rasulullah SAW, aulia Allah. Oke, kita lihat dari sini. Ini dia petilasan atau makom pepunden leluhur dari subhanallah kerajaan Pengging, yang kemudian sampai kerajaan ini dia. Subhanallah, asri sekali. Subhanallah, masih kita dengan diiringi suluk Suryo Semi dan Gunung Merapi persis di belakang puncaknya. Tapi di sini agak tertutup. Coba, oke, kita shoot. Oke, masih dengan Muhammad Mahfud. Kita memvideokan, alhamdulillah, berkah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Sang Yang Widi Siji, Gusti Sang Yang Widi Tunggal, Gusti Pangeran Hamurpeng Tumati, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, biwasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai ke petilasan atau makom Ki Gede Ki Ageng Kebo Kanigoro. Ikuti perjalanan saya seterusnya untuk memvideokan area sini. Subhanallah. Oke. Pak, dari ziarah, Pak. Oke, ini dia. Subhanallah. Kita menuju ke makom beliau. Rahayu, rahayu, rahayu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu dia pintu tadi masuk dan pohon-pohon. Subhanallah, indah sekali, luar biasa. Merapi di belakang ini, subhanallah, itu nampak. Subhanallah, itu nampak di belakang.
mohon izin pepundan leluhur, otomatis izin paling tinggi pada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW. Ana minallahi wal mu'minuna minni, amin. Kita pelankan suaranya. Subhanallah. Kita masuk. Subhanallah, dibangun 8 Desember 2010 Masehi atau 1 Muharram 1432 Hijriah, diprakasai 1 Bapak Satari SP dan 2 Bapak Tarso Prayitno. Pengetan atau perhatian atau tata cara Jumat nyapu. Oh, ini jadwal. 1 Jumat nyapu, 2 malam Jumat legi mujahadah, 3 Jumat legi enjang apeman, 4 ruwahlan besar sadaranan, 5 1 Muharram sedekah bumi karena ini pas di bawah Merapi dan Merbabu, 6 kirap saking Guworojo. Kapan-kapan kita silaturahim mencari ulas asih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ke Guworojo. Ini pintu masuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah. Oke, ini dia area untuk mujahadahan dan untuk tirakat. Kita bacakan dulu. Ini ada nasihat bagus sekali. Jika ada, cepatlah melenyapkan dari dirimu ingkar, karena ia akan membuatmu sulit berlaku jujur. Belajarlah untuk selalu jujur, itu akan membuatmu mampu bersikap adil. Adil itu membuahkan ketentraman. Tamak, karena ia akan membuatmu sulit berterima kasih. Ini salah satu dari 10 maksiat batin atau 10 penyakit hati yang dijelaskan oleh Ayah Aswin Rosi Yusuf dan Syekh Dr. Muhammad Warani Fajarianto, yakni penyakit ujub, riya, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, sampailah tamak. Apa itu tamak? Karena ia akan membuatmu sulit berterima kasih. Belajarlah untuk selalu berterima kasih dan bersyukur. Itu akan membuatmu bersabar, kesabaran untuk membuahkan ketenangan. Tamak loba atau congkak, karena ia akan membuatmu sulit melihat kebenaran. Belajarlah untuk selalu mawas diri, itu akan membuatmu rendah hati. Rendah hati itu membuahkan kemuliaan. Malas, karena ia akan membuatmu sulit pandai. Belajarlah untuk selalu rajin, itu akan membuatmu cerdas. Kecerdasan membuahkan terlepasnya kesulitan. Dengki, karena ia akan membuatmu sulit memuji. Belajarlah untuk meneladani keberhasilan orang lain, itu akan membuatmu lengkap. Keterlengkapan membuahkan kemenangan. Benci, karena ia akan membuatmu sulit bersama. Belajarlah untuk menikmati perbedaan, itu akan membuatmu seimbang. Keseimbangan membuahkan keselarasan. Keselarasan memunculkan kemesraan. Kemesraan melahirkan ketulus ikhlasan. Ketulus ikhlasan akan menebarkan kasih. Dan dendam, karena ia akan membuatmu sulit memaafkan. Belajarlah untuk selalu tersenyum. Itu akan membuat akalmu menyadari kesementaraan dunia yang terikat oleh hukum sebab akibat. Kekeliruan pasti dilakukan karena ketidaktahuan. Kesadaran akan hal itu akan membuahkan kemakluman. Kemakluman adalah sifat pemimpin yang disegani dan dihormati. Padepokan Cakra Kembang, Surakarta. Subhanallah, rahayu, rahayu, rahayu. Subhanallah, alhamdulillah.